Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kuliah akuntansi keuangan dari materi 1 sampai 7. Materi 1, akuntansi dan laporan keuangan. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dan laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa mengevaluasi cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan perusahaan mengalami masalah. Jenis-jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, laporan arus kas, biasa disebut dengan cash flow, dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi pengeluaran dan pemasukan selama satu periode. 3. Laporan perubahan modal adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. 4. Laporan neraca. Laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting. Dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait pemegang saham dari suatu perusahaan tersebut. Nah, akuntansi mempunyai standar atau landasan baku akan praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Pembuatan standar baku akuntansi ini disusun dan diterbitkan sebuah Dewan Standar Akuntansi dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Fungsi yang pertama, adanya standar akuntansi adalah untuk penyeragaman laporan keuangan. Fungsi yang kedua, untuk memudahkan akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini 4 jenis standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 1. Pernyataan standar akuntansi internasional. 2. Pernyataan standar akuntansi syariah. 3. Standar akuntansi pemerintah. 2. Komponen-komponen laba rugi. Yang pertama ada kerugian, yang kedua ada beban atau pengeluaran, yang ketiga harga pokok penjualan, yang keempat laba kotor, yang kelima biaya operasional, yang keenam depresiasi. Laba komprehensif dan laba perubahan modal. Apa itu laba komprehensif? Adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Kegunaan dari laba komprehensif tersebut antara lain 1. Investasi, 2. Pinjaman modal, dan manajemen. Laporan perubahan modal. Fungsi utama laporan perubahan modal ini adalah untuk memberikan perincian tentang semua pergerakan akun modal selama periode akuntansi, yang sebaliknya tidak tersedia dalam laporan keuangan lainnya, membantu pemegang saham dan investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat tentang investasi mereka. Laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Dengan adanya laporan arus kas, kita bisa melihat kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. 2. Transaksi investasi dan pendanaan kas. 3. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. 4. Keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas besar. Komponen laporan arus kas. Pertama ada arus kas dari kegiatan operasi. 2. Arus kas dari kegiatan investasi. 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Materi 3. Pengelolaan laba. Manajemen laba adalah mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba operasi bersih. Manajemen laba dan rugi sangat penting untuk membantu bisnis tetap bertahan, memproyeksikan dan menyusun strategi untuk masa depannya dan meningkatkan kinerjanya. Fungsi manajemen laba. 1. Memantau laporan-laporan laba rugi secara terus-menerus. 2. Menggabungkan
menggabungkan pemantauan laporan laba rugi dan pengeluaran kas. 3. Tim outsource untuk manajemen laba. Teknik pengelolaan laba. 1. Pengakuan pendapatan dan beban. Penghasilan hanyalah kata lain dari untung, dan laba hanyalah pendapat dikurangi pengurangan. Jadi, cara paling sederhana bagi perusahaan untuk mengelola pendapatan adalah dengan mengubah tanggal saat perusahaan memasukkan pendapatan dan pengeluaran dalam pembukuannya. 2. Akuntansi atau cooking jar. Akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mengakui pengeluaran di masa depan pada saat mereka mengakui pendapatan yang terkait dengan pengeluaran tersebut. 3. Mengubah metode akuntansi. Dalam jangka panjang, berbagai metode untuk melakukan hal yang sama harus menghasilkan hasil akhir yang sama, nilai totalnya akan masuk dan keluar dari inventaris. Pro dan kontra pengelolaan laba. Manajemen laba masih menjadi perdebatan di dalam dunia akuntansi. Hingga saat ini banyak sekali pro dan kontra mengenai apakah manajemen laba boleh dilakukan atau tidak. Berbagai persepsi manajemen laba telah diungkapkan, baik dari sisi kreditur atau debitur. Pada umumnya, debitur memandang manajemen laba sebagai upaya manajer untuk mengelola angka laba sampai pada angka yang diinginkan melalui kebijakan dan metode akuntansi. Manajemen laba seringkali dilakukan oleh perusahaan. Banyak sekali skandal kasus pelaporan akuntansi yang berkaitan dengan manajemen laba, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seri 4. Siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, persediaan barang, dan arus kas. Terdapat beberapa siklus operasi perusahaan yang terdiri dari siklus pembelian, siklus pendapatan, dan siklus produksi. Pendapatan dari penjualan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya dari hasil penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain. Adapun jenis-jenis pendapatan. 1. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. 2. Pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional juga dibagi menjadi 2 golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Kriteria pengakuan pendapatan. Ada 4 kriteria pengakuan pendapatan yang harus diketahui. Yang pertama, pengakuan ketika penjualan. Pengakuan sebelum penyerahan, pengakuan setelah penyerahan, pengakuan atas suatu transaksi khusus. Pengawasan piutang dagang. Pengawasan piutang adalah proses manajemen untuk melihat apakah penjualan kredit telah dapat ditagih seluruhnya dan tidak melewati waktu tempo yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Rustam, ada 2 metode yang paling umum digunakan dalam mengawasi piutang. Adalah yang pertama, periode penagihan rata-rata. Yang kedua, daftar umum piutang. Pengelolaan dan pengendalian kas. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan perusahaan. 2. Pengendalian kas atau cash control adalah kegiatan atau proses untuk pengendalian uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuannya. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas adalah mencapai kas yang optimal. Seri 5. Pengakuan pendapatan.
Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah, seperti pendapat melalui penerimaan atau pungutan pajak. Pengakuan adalah pencatatan sejumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut tercermin dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Kontrak panjang seperti kontrak dengan tipe konstruksi, pengembangan pesawat terbang militer dan komersial seringkali diartikan bahwa penjual bisa menagih pembeli pada selang waktu tertentu saat berbagai tahap dari proyek itu sudah dilakukan sesuai target. Pengakuan pendapatan akuntansi pada saat penjualan. Pendapatan dari kegiatan fabrikasi serta penjualan biasanya diakui pada saat penjualan. Namun, ada 3 kondisi yang bisa memunculkan persoalan, yaitu penjualan dengan perjanjian beli kembali. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Yang ketiga, trade loading dan channel stuffing. Materi 6. Akuntansi kontrak jangka panjang. Karakter kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang pertama, kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajemen proyek dan arsitek. Kontrak untuk menghancurkan atau restorasi aset dan restorasi lingkungan serta penghancuran aset. Kontrak dapat terbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kantor dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Penyimpangan kontrak. Penyimpangan kontrak adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapat yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jumlah pendapat dapat diukur secara andal. Klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. 1. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan dan jumlah pembayaran insentif. Pendapatan konstruksi. Ada 2 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Yang kedua, metode kontrak selesai. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. 2. Ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. 3. Biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaiannya pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal.
4. Biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Materi 7. Fenomena laporan keuangan masa pandemi. Karakteristik kualitatif fundamental dari sebuah laporan keuangan adalah informasi yang relevan dan merupakan representasi tepat dari fenomena ekonomi perusahaan. Kas 4 berpendapat bahwa laporan keuangannya diterbitkan pada masa ketidakpastian akibat pandemi corona harus mencerminkan ketidakpastian tersebut di dalam laporan keuangan. Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan manajemen laba dan membuat representasi yang tidak tepat atas fenomena ekonomi perusahaan yang terkena dampak dari pandemik. Misalnya, apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan signifikan pada kuartal pertama tahun 2020, maka kenyataan tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan interim pertama 2020. Dampak pandemi COVID terhadap praktik bisnis dan laporan keuangan 2020. Banyak perusahaan yang mengkhawatirkan laporan keuangan 2020 karena ekonomi yang melambat akibat virus corona. Pandemi virus corona dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan 2020 terutama dalam berbagai aspek berikut. 1. Pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan inflasi. 2. Pengukuran persediaan. 3. Pengukuran imbalan kerja. 4. Dampak perubahan kursus pada laporan keuangan. 5. Pengukuran cadangan perusahaan. 6. Laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi corona. Banyak penyebaran COVID-19 yang sangat cepat berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan social distancing dan anjuran work from home yang diambil dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini mengakibatkan beberapa sektor antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara, baik itu dalam skala makro maupun mikro. Lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.